Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3366 Penolakan mencerminkan otoritas. Pedang yang kuat menyebar dari Lin Bai, dan kekuatan yang kuat menyapu seluruh penonton pada saat ini. Dalam kekuatan ini, setiap orang merasakan tekanan kuat yang sepertinya datang dari atas. Dua pedang terbang berputar-putar di aula, dan hanya satu serangan yang menghentikan pedang Ye Liang dan Leng Jian. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Bai He dan Si Ce juga terkejut saat melihat ke arah Lin Bai. Semua seniman bela diri tercengang dengan budidaya Lin Bai. Bangau Putih terkejut, berdiri dan berkata, "Kaisar Malam." Begitu Bangau Putih itu membuka mulutnya, Si Ce segera berdiri dan berkata, "Tuan Malam, mohon jangan bersikap baik padanya." Lin Bai duduk tegak dari kursinya dan memelototi Si Ce, lalu berkata dengan lemah, "Han Zong dan Chen Feiying adalah pejabat berjasa dari Aliansi Pedang. Meskipun mereka telah melakukan kejahatan keji hari ini, mereka tetap... lupakan dia. Buang prestasi mereka, buang mereka jauh dari para dewa, dan biarkan mereka hidup dan mati." Setengah dari kata-kata Lin Bai, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik dari aula. Leng Jian dan Ye Liang tertegun dan segera melihat ke arah Bangau Putih. Dengan kilatan matanya, Bangau Putih berkata, "Kaisar Malam itu murah hati. Biarkan Han Zong dan Chen Feiying hidup. Ye Liang dan Leng Jian, setelah kamu meninggalkan prestasi mereka, kirim seseorang untuk mengusir mereka dari para dewa." Chen Feiying mendengar kalimat ini, air mata tertinggal di matanya, bersujud dengan berat dan berseru, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu." Setelah mendengar ini, Han Zong berseru, "Tuan Kaisar Malam, jangan sia-siakan kultivasi saya, jangan sia-siakan kultivasi saya." Leng Jian dan Ye Liang saling memandang, dan segera pedang mereka ditusukkan ke perut Chen Feiying dan Han Zong, dan membunuh ramuan ilahi dan ladang ramuan mereka bersama-sama. Kemudian pedang Qi menghancurkan semua meridian di tubuh mereka. Mereka jatuh ke tanah. Kemudian Leng Jian dan Ye Liang mengirim prajurit dari aula pembunuhan untuk mengirim Chen Feiying dan Han Zong keluar dari para dewa. Bangau Putih berkata lagi, "Mayat prajurit lain di sini akan ditangani dengan cepat. Baiklah, urusan hari ini sudah selesai. Ayo pergi," kata Bangau Putih. Setelah memberi hormat kepada Bangau Putih dan 12 pemimpin aula, para pendekar pedang meninggalkan aula penalti. Setelah semua orang pergi, Si Ce bertanya dengan marah, "Mengapa? Mengapa penguasa Kaisar Malam memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang hidup, tetapi dia harus menyelamatkan Han Zong dan Chen Feiying dari aula?" Surga tanpa batas. Pendeta Tao Tianxin berkata banyak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Burung Bangau Putih terkekeh, Pendeta Tao Tianxin. Pendeta Tao Tianxin berkata sambil tersenyum, "Saya bukan satu-satunya yang bisa melihat melalui sarana Kaisar Malam. Ada beberapa lainnya, seperti Biksu Anggur, Keindahan Bunga, dan Bangau Putih. Dari mereka, Biksu Anggur itu memiliki aula anggurnya sendiri." Setelah beberapa teguk, dia berkata sambil tersenyum, "Amitabha, Biksu tua, saya hanya tahu cara minum, dan saya tidak tahu apa-apa lagi." Si Ce memandangi keindahan bunga itu dan bertanya, "Apa maksud Kaisar Malam?" Si cantik bunga terkekeh, Si Ce, penguasa Kaisar Malam telah memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah menindaklanjuti sekarang. Setelah Chen Feiying dan Han Zong meninggalkan Sendu, mereka akan dibunuh secara diam-diam. Pilihan kedua adalah membunuh, biarkan Chen Feiying dan Han Zong menjalani hidup mereka dalam kekacauan. Perbedaan terbesar antara kedua pilihan ini adalah pilihan pertama adalah setelah kamu membunuh Han Zong dan Chen Feiying, Kaisar Malam tidak akan memberimu hadiah, tetapi akan marah padamu, tetapi Kaisar Malam akan lebih menghargaimu karena kamu punya membunuh orang-orang yang tidak bisa dibunuh oleh Kaisar Malam. Jika kamu memilih pilihan kedua, biarkan Han Zong dan Chen Feiying meninggalkan Sendu dan menjalani kehidupan sebagai orang sampah, lalu kamu bisa pergi ke Kaisar Malam dan meminta hadiah. Bagaimanapun, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam tugas itu ditugaskan kepadamu oleh Kaisar Malam. Tetapi meskipun kamu diberi hadiah,
Kaisar Malam tidak terlalu memikirkanmu. Adapun pilihannya, terserah kamu. Kata-kata Hua Meiren penuh misteri. Si C sangat marah, tapi dia tidak mengambil jalan pintas untuk sementara waktu. Bangau putih terkekeh, si C. Apakah kamu tidak mengerti? Si C menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pekerjaan pertama yang diberikan Kaisar Malam kepadaku. Aku seharusnya bisa melakukannya dengan baik, tapi sekarang situasinya seperti ini. Itu benar-benar membuatku bingung. Bangau putih terkekeh, izinkan saya memberi tahu Anda. Si C memeluk tinjunya dan berkata, tolong bantu Tuan Balai Bangau Putih untuk menyelesaikan keraguan Anda. Bangau Putih tersenyum misterius dan berkata, Kaisar Malam ingin membunuh Han Zong dan Chen Feiying, karena hanya setelah membunuh mereka, aliansi pedang dapat menjadi aliansi pedang. Sedangkan Kaisar Malam tidak akan membunuh Han Zong dan Chen Feiying untuk membunuh mereka. Tunjukkan otoritasnya dan beritahu pejabat senior Liga Pedang siapa penguasa aliansi pedang. Apakah kamu mengerti? Hanya negasi yang bisa mewujudkan otoritas. Bangau putih itu menepuk bahu Sej. Sekarang si C tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak ingin aku membunuh Han Zong dan Chen Feiying di sini. Dia ingin membuktikan bahwa dia berada di sisi kiri dan kanan aliansi pedang. Pada saat yang sama, dia dapat memulihkan hati orang-orang tua di aliansi pedang. Begitu. Ada beberapa hal yang harus aku tangani, jadi aku tidak ingin tinggal. Terima kasih untuk urusan hari ini. Aku pasti akan menempatkan anggur di pavilion Zuimeng untuk mengucapkan terima kasih di masa depan. Selesaikan perkataan si CE untuk segera meninggalkan aliansi pedang. Dan kemudian pendeta Tao Tianxin dan sekelompok biksu anggur juga pergi. Kecepatan si cantik bunga agak lambat, tetapi Bangau Putih berhenti, pemimpin Aula Bunga, kamu tetap di sini. Setelah 12 pemimpin Aula pergi, Hua Mei memandang Bangau Putih sambil tersenyum dan bertanya, pemimpin Aula Bangau Putih, apa yang bisa saya bantu? Bangau Putih terkekeh, mengapa kamu ingin membantu si C membuat rencana agar dia membunuh Han Zong dan Chen Feiying? Kamu dan aku semua tahu bahwa penguasa malam benar-benar hanya ingin menghapuskan budidaya Han Zong dan Chen Feiying dan lepaskan ibu kota dewa. Mengapa Anda ingin si C membunuh mereka? Bunga cantik itu berkata sambil tersenyum, karena pemimpin Aula Bangau Putih dapat melihatnya, mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung? Burung Bangau Putih terdiam. Hua Meiren berkata sambil tersenyum, karena pemimpin Aula Bangau Putih tidak ingin mengatakannya, maka saya akan mengatakannya, karena pemimpin Aula Bangau Putih dan saya tahu bahwa jika Han Zong dan Chen Feiying tidak mati, si merah gerbang dan gerbang hitam tidak akan mati. Pasti ada beberapa murid lama yang memikirkan gerbang merah dan gerbang hitam, jadi mereka harus mati. Tentu saja, Tuan Yedi ingin mereka mati, tetapi dia tidak bisa karena jika dia memerintahkan untuk membunuh Han Zong dan Chen Feiying, banyak murid lama akan merasa jijik. Ini bukan kabar baik untuk aliansi pedang hari ini. Oleh karena itu, terserah pada kita untuk membantu Tuan Yedi menyampaikan kekhawatirannya. Si cantik bunga terkekeh. Bangau Putih tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya semakin merasa bahwa Tuan Yedi tidak sesederhana yang kita lihat. Meskipun dia terlihat muda, gaya tindakannya sangat tegas dan kejam. Dia kaku dan fleksibel, dan dia memiliki pemahaman yang baik. Ini bukan apa yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Si cantik bunga terkekeh, saya hanya peduli kemana Kaisar Malam dapat membawa kita. Saya berharap dapat mengikuti Kaisar Malam untuk membuat nama kita terkenal dan terkenal di seluruh dunia. Pemimpin Balai Bangau Putih, selamat tinggal. Hua Meiren memeluk tinjunya dan meninggalkan ruang penalti. Bab 3367 Tuan Baru. Setelah kembali ke halaman, Lin Bai berdiri di bawah pohon tua dan berkata dengan suara rendah, sekarang aliansi pedang telah membentuk standar, kita harus menemukan cara untuk berurusan dengan pengurus rumah tangga Jenderal Kekaisaran dan Kanan. Rumah Perdana Menteri, dan Fu Cheng. Tapi hitung tanggalnya, dan San Xiaonan menyetujui periode Januari, juga akan tiba. Saya harap saya bisa mengatasi hal-hal buruk di mansion sebelum memasuki pavilion Phoenix di daerah Longting. Setelah itu,
Akan ada retret di kota Tuhan. Wajah Lin Bai membeku dan berkata dengan suara rendah. Malam itu, di tengah bulan. Lin Bai biasa duduk berlutut dan berlatih di kamarnya, namun tiba-tiba ia merasakan gerakan dan keheningan di halaman. Dia segera terbang dan mendarat di halaman. Dia melihat seorang prajurit dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia berlutut dengan satu kaki dan meletakkan pedang di depannya. Ses! Lin Bai berseru tanpa ekspresi. Si Ce sedang berlutut di tanah dengan pedang di depannya. Dia berlutut dan berkata, Si Ce, datang ke sini dan minta Kaisar Malam memberiku dosa. Wajah Lin Bai tiba-tiba berubah menjadi lin, dan dia berkata dengan suara rendah, kamu baru saja melakukan sesuatu, dan aku belum punya waktu untuk menghadiahimu. Bagaimana cara bicara tentang memberi dosa? Ses perlahan mengeluarkan dua benda bundar yang dibungkus kain hitam dari punggungnya dan meletakkannya di depan Lin Bai. Dia membentangkan kain hitam itu. Mereka adalah Han Zong dan Chen Feiying. Melihat kedua orang ini, wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin. Si Ce berkata dengan suara rendah, aku tahu ini pasti akan menyebabkan ketidakpuasan penguasa Kaisar Malam, tapi demi aliansi pedang, kedua orang ini harus mati. Saya telah memerintahkan mereka untuk dibebaskan. Apakah Anda menantang saya? Lin Bai berkata dengan dingin. Si Ce tidak berani, tapi si Ce ingin berkarir dengan Kaisar Malam. Oleh karena itu, aliansi pedang telah dibentuk sejak awal, dan tidak boleh ada bencana yang tertinggal. Si Ce berkata dengan suara rendah, jika penguasa malam tidak puas dengan apa yang si Ce lakukan malam ini, si Ce bersedia mengucap syukur sampai mati. Sambil berbicara, si Ce mengambil pedangnya dari tanah dan memotongnya dari lehernya. Dia tampak tegas dan hampir tidak memiliki nostalgia. Jika Lin Bai tidak menghentikannya, pedang ini pasti akan memenggal kepala si Ce. Namun pada saat kritis ini, Lin Bai menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya mengibaskan pedang dari leher si Ce. Dia berkata dengan suara dingin, awalnya kamu berjasa, tapi sekarang kamu bukan hanya tidak efektif, tapi juga sudah berjasa. Pergi ke ruang penalti, dan cari pendeta Tao Tianxin dan di siang hari untuk menerima hukuman. Berbalik dan melompat keluar dari dinding. Melihat si Ce dari kejauhan, Lin Bai menghela nafas ringan tanpa ekspresi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak banyak berpikir. Aliansi pedang seperti itu adalah aliansi pedang. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, kebijakan ini, dengan sedikit keberanian, mungkin orang ini di masa depan, masih membutuhkannya. Saat fajar keesokan harinya, gerbang Lin Bai dibuka lagi. Kali ini, orang yang datang ke sini adalah San Xiaonan. Setelah merasakan kedatangan San Xiaonan, Lin Bai berjalan keluar ruangan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Pedang, kamu akhirnya sampai di sini. San Xiaonan memandang Lin Bai tanpa ekspresi dan berkata, apakah menurutmu begitu mudah bagimu untuk memasuki Longting Fengge? Sepertinya ahli pedang punya jalan keluar. Jujur saja, lalu Lin Bai berkata sambil tersenyum rendah. San Xiaonan memegang tangannya dan berbisik, saya telah menjelaskan bahwa meskipun Paviliun Phoenix di Longting hanya menerima anak bangsawan di ibu kota Tuhan, bukan tidak mungkin Anda bisa masuk ke pendopo. Terlebih lagi, kultivasi Anda sekarang terlalu tinggi. Tidak pantas beribadah di paviliun, dan paviliun juga tidak akan menerima Anda. Kalau begitu hanya ada satu cara. Lin Bai bertanya, apa yang bisa saya lakukan? San Xiaonan berkata, setiap prajurit yang datang ke paviliun Longting Feng akan membawa beberapa pelayan dan pelayan untuk berlatih di paviliun. Meskipun itu adalah pelayan, kuota ini ada di ibu kota Tuhan, dan juga dirampok oleh prajurit. Jika Anda memasuki Paviliun Phoenix sebagai seorang hamba, kamu masih bisa berlatih seni bela diri dan keterampilan di paviliun. Anda dapat dianggap sebagai murid dari setengah paviliun naga. Tentu saja, jika Anda melakukannya dengan baik di dalamnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid formal. Banyak seni bela diri para dewa berharap untuk berhasil melewatinya. Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix dengan cara ini. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai bertanya, sudahkah kamu memilih orang baik?
San Xiaonan terkekeh, tentu saja, aku telah memilih master untukmu. Kalau tidak, menurutmu apa yang sedang aku sibukkan bulan ini? Siapa itu? Tanya Lin Bai. San Xiaonan terkekeh, kamu tahu, putri kecil dari rumah pedang besi markis, kupu-kupu musim gugur air. Itu dia. Alis Lin Bai berbinar dalam sekejap. Dia teringat ketika dia datang ke ibu kota dewa, dia bertemu dengan gadis sombong yang menunggangi kuda putih. Saat itu, Lin Bai masih bertengkar dengannya, dan dia ingin langsung menghapuskan Lin Bai dan Hong Su. San Xiaonan terkekeh, saya tidak bermaksud mempermalukan Anda. Dalam beberapa bulan terakhir, hanya wilayah kecil kediaman Markis Tiejian ini yang sebagian besar memasuki paviliun Longting Phoenix. Markis Pedang Besi telah menjalin hubungan antara kalangan atas dan tingkat yang lebih rendah. Jika tidak ada kecelakaan, putri kecil akan pergi ke paviliun Fengge di Longting 10 hari kemudian. Saya telah membeli hubungan antara rumah penguasa pedang besi. Selama Anda menganggukkan kepala, saya dapat mengaturnya. Kamu harus memasuki rumah pedang besi Tuhan dan menjadi pelayan para pangeran kecil ini, dan memasuki paviliun naga dan paviliun Phoenix bersama-sama. Lin Bai, aku bisa mengingatkanmu bahwa ketika putri kecil mendengar bahwa aku menjualmu kepadanya sebagai pelayan, dia sangat bahagia. Senyuman seperti itu sepertinya bukan senyuman yang baik. Kamu harus memahaminya. Apakah tidak ada orang lain? Tanya Lin Bai. San Xiaonan berkata, tentu saja, ada orang lain yang ingin memasuki Longting Fengge, tetapi mereka tidak sekuat Markis Tiejian. Orang-orang dari kediaman Tiejian Houfu tidak akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Jika Anda pergi dengan yang lain, kamu akan diinterogasi oleh Fengge of Longting untuk waktu yang lama. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, ayo kita makan kupu-kupu musim gugur air. San Xiaonan terkekeh dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa bersiap-siap dan segera pergi bersamaku. Sekarang. Lin Bai tercengang. San Xiaonan berkata, 10 hari kemudian, kupu-kupu Suikyu akan pergi ke paviliun Longting Feng. Tentu saja, kamu harus pergi bersamamu. Sekarang pergilah ke Tiejian Houfu untuk mengenalnya. Jika tidak, ketika kamu pergi ke paviliun Longting Feng, kamu akan keluar dari menyelaraskan dan menimbulkan segala macam keraguan. Lin Bai sedikit merenung sejenak, mengangguk sedikit dan berkata, oke, tapi aku tidak bisa pergi hari ini. Bagaimana kalau pergi ke rumah Tiejian Markis besok? San Xiaonan berkata sambil tersenyum, apa? Tidak bisakah kamu melepaskan gadis Hong Su? Ya. Ngomong-ngomong, mengapa Nona Hong Su tidak ada? Lin Bai berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, San Xiaonan terkejut dan berkata, baiklah, besok fajar, saya akan datang menjemputmu ke Tiejian Houfu. Bab 3368 Rumah 10.000 Bintang. Rumah Pedang Besi Hou. Setelah San Xiaonan pergi, Lin Bai pergi ke markas Jianmeng dengan topeng mawar. Lin Bai berkata dengan suara dingin, saya punya urusan pribadi untuk meninggalkan rumah buruk untuk sementara waktu, tapi saya tidak akan meninggalkan Sendu. Untungnya, aliansi pedang berada di jalur yang benar sekarang. Anda hanya perlu membiarkan aliansi pedang kendalikan rumah jahat itu dengan mantap. Ingatlah untuk tidak terburu-buru maju. Bai He dan yang lainnya berpegangan tangan dan memberi hormat, ya. Lin Bai memandang bangau putih dan berkata, berita runtuhnya Liga Hitam dan Aliansi Merah akan segera menyebar dari pemerintahan yang buruk. Saya kira Jenderal Kekaisaran dan Rumah Perdana Menteri yang tepat akan mengirim orang ke sini. Orang pertama yang datang haruslah Perdana Menteri dari pemerintahan yang buruk. Bangau putih, beritahu mereka harga aliansi pedang. Aliansi pedang hanya akan membutuhkan 30% untuk dibagikan dengan Jenderal Kekaisaran, Rumah Perdana Menteri yang tepat dan Fu Cheng. Jika sepakat, mereka bisa terus menjaga kerjasama. Jika berbeda, kerjasama akan langsung dihentikan. Bangau putih mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kaisar Malam, diperkirakan mereka tidak akan menerima 30% dari pendapatan. Jika mereka tidak setuju, lalu setelah kita memutuskan kerjasama, apa yang harus mereka lakukan jika mereka menggunakan pisau di belakang mereka?
Lin Bai berkata dengan suara rendah, satu kata, seret. Itu hanya setelah aliansi pedang selesai pijakan kokoh di rumah buruk yang bisa kita hancurkan bersama mereka. Jangan khawatir, ini saatnya. Aku akan memberitahumu. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bangau Putih menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tolong jangan khawatir. Kami akan menjaga aliansi pedang dengan baik. Lin Bai mengangguk sedikit, segera mengatur beberapa hal lainnya, lalu meninggalkan aliansi pedang. Setelah kembali ke halaman untuk membersihkan, menunggu fajar. Chaoyang Dongsheng, bersama dengan sinar matahari ke halaman Lin Bai, seorang wanita juga masuk, berbisik, waktunya hampir habis, urusanmu sudah selesai. Lin Bai berdiri dan mengangguk, oke. Ayo pergi. San Xiaonan lah yang datang. San Xiaonan membawa Lin Bai keluar dari halaman dan meninggalkan rumah yang buruk itu. Keduanya segera pergi dari Jalan Sendu, mengendarai 5 dari divisi Xuanjian. Tidak ada yang berani menghentikan Lin Bai dan San Xiaonan di sepanjang jalan. 3 jam kemudian, mereka sampai di Wanxingfu. Di depan Anda adalah kediaman Markis Pedang Besi di rumah Wanxing. Sebagian besar orang yang tinggal di rumah Wanxing terlibat dalam bisnis. San Xiaonan berjalan ke jalan Wanxingfu. Jalanan penuh dengan kegembiraan, dan toko-toko di kedua sisi sangat sibuk. Tidak ada penampilan dekaden seperti rumah jelek. Tidak lama sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka sampai di jalan yang dipenuhi tentara dan jenderal. Para prajurit ini, tinggi dan tegap, dengan mata seperti pisau, berdiri di kedua sisi jalan, menjaga sebuah rumah besar. Siapa ini? Ketika San Xiaonan berjalan ke jalan bersama Lin Bai, seorang tentara akan datang dan bertanya dengan suara dingin. San Xiaonan mengeluarkan token identitas dari tas penyimpanan dan berkata, San Xiaonan, komandan pedang dari Departemen Pedang Gantung, datang menemui putri kecil dari rumah pedang besi Markis. Dia mengundangku ke sini. Mendengar ini, sang jenderal segera mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat komandan yang bertanggung jawab atas pedang. Putri kecil telah menunggu lama sekali. Silakan ikut dengan saya. Bagus. San Xiaonan sambil tersenyum, Yuma pergi. Lin Bai bertanya, kamu sepertinya sudah berdiskusi dengan putri kecil ini. Bagaimana perasaanku bahwa senyumanmu begitu aneh? San Xiaonan berkata, kamu harus tahu bahwa sangat jarang bagimu untuk mengikuti kuota ke Paviliun Naga dan Phoenix Pavilion. Bahkan jika itu adalah rumah pedang besi tuan, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim beberapa prajurit, kerabat, dan teman ke Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix untuk berlatih. Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix juga memiliki persyaratan. Setiap prajurit yang memasuki paviliun hanya dapat membawa 10 penjaga dan 100 pelayan untuk melayani kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tempat-tempat ini sangat berharga, dan pada dasarnya tidak ada yang mau memberikannya kepada orang luar. Untungnya, kamu menyinggung putri kecil suatu hari di jalan. Saat aku datang mencari putri kecil, dia berkata bahwa aku akan memberikanmu padanya sebagai pelayan. Dia sangat bahagia karena dia secara khusus menyediakan tempat untukmu. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa masuk jika kamu mau? San Xiaonan terkekeh. Aku selalu merasa kamu punya niat buruk. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Memang benar aku punya niat egois. Jika kamu jatuh ke tangan putri kecil ini dan disiksa selama beberapa waktu, aku akan sangat senang. Aku akan membalaskan dendamku sedikit. San Xiaonan tersenyum lembut. Para prajurit akan memimpin jalan. Lin Bai dan San Xiaonan berjalan menyusuri Lingma dan memasuki rumah pedang besi Markis. Di rumah Hou, ada 10 langkah dan 1 adegan, 100 langkah dan 1 keajaiban. Bebatuan keras, taman hutan, dan langit gua sangat unik. Begitu Anda masuk, rasanya seperti memasuki keluarga besar. Berjalan di halaman rumah Markis, Lin Bai dengan jelas merasakannya setiap kali dia mengambil langkah, akan ada larangan pembentukan susunan Dharma. Selain itu, Lin Bai, teman dekat banyak penjaga rahasia, melakukan setiap gerakan. Lin Bai mengabaikan para pengamat dan melanjutkan. Akhirnya,
dia sampai di sebuah halaman. Sebelum Lin Bai masuk, dia mendengar suara memanggil dari dalam, tidak menyenangkan, aku tidak bermain. Aku tidak bersenang-senang denganmu. Mengapa San Xiaonan belum datang? Bagaimana dengan pria itu? Don, tidakkah kamu bermaksud membawakanku pria bernama Lin Bai? Mengapa kamu belum datang? Putri kecil, kami telah mengirim seseorang untuk mendesaknya. San Xiaonan berkata bahwa dia sedang dalam perjalanan. Jangan khawatir. Tolong tunggu sebentar lagi. Sebuah suara tua berkata sambil tersenyum. Aku sangat marah. Kapan bajingan ini akan tiba? Suara kemarahan datang dari putri kecil. Lin Bai berdiri di luar halaman, mendengar kata-kata putri kecil, tidak bisa menahan senyum masam dari sudut mulutnya. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, keesokan harinya kamu akan mengalami kesulitan. Ayo pergi. San Xiaonan, sekretaris Xuan Jian, meminta untuk bertemu sang putri. San Xiaonan berteriak di luar halaman. Masuk. Putri kecil berseru. Segera, San Xiaonan dan Lin Bai berjalan ke alun-alun dan melihat bahwa itu adalah lapangan pelatihan seni bela diri. Sekarang ada lebih dari 20 pria kuat berdiri di alun-alun bersama-sama. Di halaman, di bangku batu duduk seorang gadis dengan wajah arogan. Saat ini, matanya bersinar, mulutnya menyerempet dan dia menatap Lin Bai dengan senyuman yang kejam. Ditemani oleh gadis itu, Lin Bai terkejut melihat pelayan tua bernama Lin Yuan di atas jalan sebelumnya. Putri, Lin Bai ada di sini. San Xiaonan menangis sambil tersenyum. Lin Bai bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai, aku telah melihat sang putri. Putri kecil Sui Qiudi menyeringai dan berdiri dari bangku, berjalan ke sisi Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, saya akhirnya akan menunggumu. Bagus. Jangan khawatir, Nona San Xiaonan. Aku akan membawanya ke Paviliun Phoenix di Longting. Tepat pada waktunya, bibiku juga memberitahu dia bagaimana rasanya menyinggung perasaannya. Putri kecil Sui Qiudi memandang Lin Bai dengan senyum muram. Kalau begitu, aku pergi. San Xiaonan tidak jauh dari sana. Kapan dia pergi, dia melemparkan pandangan simpatik ke arah Lin Bai dan berbalik dan pergi. Lin Bai dengan tenang melihat kupu-kupu musim gugur air, biarkan dia kejam, tetapi juga sulit untuk menyaingi Lin Bai kalau-kalau. Lin Bai pernah memenangkan peringkat pertama di antara ribuan tentara. Dia telah melewati darah yang tak terhitung jumlahnya dan menginjak-injak tulang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia tidak takut pada hantu dan monster, belum lagi seorang gadis berusia kurang dari 18 tahun. Bab 3369 mempersulit. Ketika San Xiaonan pergi, Lin Bai berdiri di depan putri kecil Sui Qiudi. Bicaralah, bukankah kamu berbicara dengan baik hari itu? Kupu-kupu musim gugur air mengertakkan gigi sambil menatap Lin Bai. Apa yang diminta Serif untuk saya katakan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Sui Qiudi tersenyum dingin dan berjalan ke bangku dan duduk. Dia mengambil secangkir teh. Dia melihat ke lebih dari 20 prajurit Han yang kuat dan berkata, lawan aku, tapi jangan bunuh aku. Tarik napas. Kamu tahu. Aku akan membawanya ke Paviliun Longting Feng untuk menggodanya guna menghilangkan kebosanannya. Ya pada saat itu, lebih dari 20 orang kuat, yang sedang berlatih kupu-kupu musim gugur air di halaman, berjalan maju bersama dan mengepung Lin Bai. Lin Bai tidak terkejut dan bertanya, apa maksudnya ini, putri kecil? Kupu-kupu Sui Qiu berkata sambil tersenyum aneh, jangan bilang aku mengganggumu. Jika Anda ingin mengikuti saya ke Paviliun Naga, Anda harus memiliki kekuatan tertentu. Meskipun kamu adalah seorang pelayan, bukan seorang penjaga, jika pelayanku kehilangan muka kepadaku di Longting Fengge, itu juga merupakan wajah dari pedang besi markis. Jadi, jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak bisa ikut denganku. Ada dua jenis prajurit yang mengikuti kupu-kupu musim gugur air ke Paviliun Phoenix di Paviliun Naga. Yang satu adalah penjaga, yang lain adalah pelayan. Pengawal adalah orang yang pergi ke Paviliun Longting Feng untuk melindungi keselamatan kupu-kupu musim gugur air.
Para praktisi seni bela diri di paviliun ini hampir semuanya adalah pejabat dan pejabat di ibu kota dewa. Setelah itu, para pemuda dan pemudi ini sangat temperamental dan harus bertarung satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan menderita kematian dan cedera. Untuk menghindari faktor-faktor ini, Fenge of Longting secara khusus mengizinkan semua orang memasuki paviliun untuk berlatih murid pemurnian, dengan 10 penjaga, terlindungi dengan baik. Seperti pengawal kupu-kupu Suikyu, mereka adalah tangan baik yang dipilih secara khusus oleh Markis Pedang Besi dari tentara. Secara umum, kekuatan penjaga ini tidak akan terlalu rendah. Yang lainnya adalah seorang pelayan, yang mengikuti kupu-kupu Suikyu ke paviliun Phoenix di Longting untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Misalnya, jika Suikyu dihaus, carikan dia mata air spiritual. Jika Suikyu dilapar, carikan makanan lezat untuknya, yang bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan rumah. Meskipun pelayan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, setiap kali dia ingin menjadi pelayan, seniman bela diri yang ingin memasuki paviliun Phoenix di paviliun naga juga banyak di ibu kota dewa. Bahkan banyak seniman bela diri dari keluarga bangsawan yang bersedia menjadi pelayan dan mengikuti mereka berlatih di pendopo. Lin Bai terkekeh. Kupu-kupu musim gugur air memegang cangkir teh dan tertawa, apakah kamu takut? Jika kamu takut, berlututlah di tanah dan teriak 3 kali. Jika aku salah, aku akan melepaskanmu. 20 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas di bidang seni bela diri ini memenangkanku. Lin Bai tersenyum dengan jijik. Kamu tidak perlu bicara liar. Orang-orang ini semua adalah orang baik yang dipilih oleh ayahku dari pasukan pedang besi, dan mereka semua adalah Due. Tidak perlu berbicara lebih banyak tentang kekuatan kultivasi, apalagi 10 atau 20. Bahkan satu orang pun bisa mengalahkanmu. Mata kupu-kupu musim gugur air berbinar karena kekejaman. Ayo kita coba. Saya ingin melihat perbedaan pasukan pedang besi. Lin Bai terkekeh. Ketika saya sampai ke bagian bawah kartu bibi saya berani berbicara keras. Kupu-kupu Suikyu memandang Lin Bai dengan mata buruk dan berkata, naik, kalahkan dia, dan kamu akan mendapat hadiah. Pada saat itu, lebih dari 20 orang kuat menjawab, dan mereka mengepalkan tangan mereka satu demi satu, dan bergegas ke Lin Bai dengan wajah galak. Mereka bertindak maju dan mundur dengan tertib, yang jelas merupakan gaya militer. Pada saat meninju, hampir tidak ada kekuatan untuk berhenti. Lin Bai akan dihukum mati dengan satu pukulan. Tapi untungnya, orang-orang ini adalah ahli bela diri praktisi seni yang berhasil meraih posisi teratas di tingkat kedua dan ketiga. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Mereka dipilih secara khusus untuk menjadi pendamping Suikyu di Ewu Dao. Melihat lebih dari 20 orang di sekitarnya, Lin Bai segera muncul dan mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya. Dia menebas dengan pedang dan menerbangkan seorang pria kuat yang bergegas di depannya. Di saat yang sama, cahaya pedang menari ke segala arah. 9 pedang untuk bulan, surga dan bulan. Dengan satu pedang menyapu, pedang yang kuat itu seperti dewa yang turun ke bumi, dan semua prajurit di sekitarnya akan dibunuh dengan satu pedang. Orang-orang jatuh ke tanah, meludahkan darah, memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai perlahan memasukkan pedang iblis ke dalam tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum ringan, putri kecil, tampaknya para jenderal dan orang-orang ini bukanlah lawanku. Saudaraku, tersinggung. Bai Lin terkekeh. Melihat pemandangan ini, Suikyu tiba-tiba tersedak air, menutup mulutnya dan terbatuk-batuk dengan keras. Setelah setengah suara, dia menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan berseru tak percaya, apakah pria ini begitu tangguh? Berdiri di samping kupu-kupu Suikyu, mata Lin Yuan menyusut, tetapi juga sedikit kewaspadaan. Putri kecil, saya tidak tahu apakah saya lulus ujian. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, lebih dari 20 prajurit yang bangkit dari tanah dengan cepat berkumpul di sisi Suikyudi dan berbisik, maaf, Tuan Putri. Kami ceroboh. Tolong beri kami kesempatan. Kali ini kami harus mematahkan semua tulangnya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi.
Mendengar ini, Sui Qiudi segera menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Lin Bai, pertandingan tadi adalah pemanasan. Bahkan jika itu pemanasan. Kupu-kupu Sui Qiu mendengar janji Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, kalian, jangan gegabah. Kalau tidak, kamu akan kehilangan seluruh wajah bibimu. Tolong jangan khawatir, Tuan Putri. Kali ini aku akan membiarkan dia berbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Lebih dari 20 tentara ini tidak pandai berperang. Mereka berasal dari militer. Saat mereka melihat Lin Bai lagi, mata mereka sama kejamnya dengan serigala. Lin Bai tidak bisa tidak waspada, tapi wajahnya masih tenang dan tenang. Lebih dari 20 orang mengepung Lin Bai lagi. Mereka diam-diam mengeluarkan senjata dari tas penyimpanan dan memandang Lin Bai seperti musuh besar. Ayolah, Lin Bai terkekeh. Bunuh. Seorang pria kuat meraung dan menebas dengan pedang lebar di tangannya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba mengguncang kehampaan. Lin Bai hanya menghindar, tetapi pria lain datang dan menikam dada Lin Bai dengan pedang tajam di tangannya. Kali ini, Lin Bai dapat melihat bahwa orang-orang ini kelelahan. Lin Bai juga tidak melepaskan tangannya. Dia mengeluarkan pedang iblis itu lagi dan memberikannya tangan yang kejam. Pedang itu terbang. Saat dia mengenai orang, dia terbang keluar. Satu pedang pada satu waktu. Di antara lampu listrik dan batu api, Lin Bai menghasilkan lebih dari 20 pedang berturut-turut mengenai para prajurit ini. Ketika mereka semua terbang dan mendarat di tanah, terluka parah, dan bangkit lagi, dia menatap Lin Baizi dengan ngeri. Apa? Hilang lagi kupu-kupu musim gugur air mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Lin Bai bertanya, apakah kamu ingin bertarung? Putri kecil. Putri, kami, orang-orang kuat ini mendatangi putri kecil kupu-kupu Sui Qiu dan berteriak dengan rasa bersalah. Sampah yang tidak berguna. Putri kecil itu meraung marah padanya. Fes. www. Novelhall.com. Bab 3370 Ayo bermain denganmu. Sui Qiudi dengan marah memarahi orang-orang kuat ini dan berkata kepada Lin Bai, bahkan jika kamu memiliki kekuatan, tetaplah di sini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Kamu akan menyajikan teh untukku, merapikan tempat tidur, dan selimut. Ayo, halamanku kotor. Bersihkan untukku. Kupu-kupu Sui Qiu menunjuk ke tanah dan menumpahkan darah, dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening begitu dia melihatnya. Kupu-kupu Sui Qiu terkekeh, apa? Tidak. Kamu datang untuk menjadi pelayanku. Apakah kamu keberatan ketika aku memintamu membersihkan halaman? Lin Bai terkekeh, seberapa sulit ini? Jangan gunakan kekuatan batin. Kalau tidak, aku tidak bisa menghindarkanmu dari kerusakan apapun di tempat ini, kupu-kupu Sui Qiu berkata dengan kejam kepada Lin Bai. Lin Bai tercengang. Dia memandangi kupu-kupu Sui Qiu dan tetap diam. Tapi setelah setengah dering, Lin Bai masih bertanya, karena kamu tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual, setidaknya kamu harus memberiku sapu. Melihat penampilan Lin Bai yang layu, Sui Qiudi langsung merasa senang. Lin Yuan, beri dia sapu. Mulai hari ini, saya akan membersihkan halaman untuknya. Lin Yuan tertawa haha, dari membiarkan seorang pelayan membawakan sapu, lalu meneruskannya ke Lin Bai. Sui Qiudi juga berkata, setelah membersihkan halaman, pergilah merebus air, dan bibiku akan mandi. Bai mengangguk. Ini belum berakhir. Kupu-kupu Sui Qiu berkata sambil tersenyum, untuk membakar genangan air itu harusnya adalah air roh dari Gunung Tianquan di luar ibu kota dewa, dan api airnya haruslah api roh dari kayu Qianjiao, dan genangan air asli, bibiku harus mandi. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus. Melihat Lin Bai sepertinya tidak memiliki kebencian, kupu-kupu Sui Qiu tidak senang dan berkata, ini belum berakhir. Saya bukan satu-satunya yang mencuci. Semua pelayan yang melayaniku akan dibakar. Mereka akan mandi dan berkumur malam ini. Ada lebih dari 500 pelayan di halaman. Setiap orang harus mencucinya. Lin Yuan tertegun dan memandangi kupu-kupu Sui Qiu. Dia pikir itu keterlaluan.
Sui Qiudi mencibir, sebelum matahari terbenam hari ini, jika kamu tidak menyelesaikannya, kamu harus berlutut di depan bibimu dan belajar menggonggong seperti anjing. Lin Bai menahan amarahnya dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Lin Yuan tertawa getir saat mendengar kata-kata Sui Qiudi. Sekarang sudah siang. Lin Bai membutuhkan 1 atau 2 jam untuk membersihkan halaman tanpa kekuatan spiritual. Sui Qiudi ingin Lin Bai merebus air, Tianquan air spiritual gunung dan api Qianjiaomu, yang bahkan lebih sulit ditemukan. Jika bibiku lelah, istirahatlah. Jangan malas. Lin Yuan, awasi dia. Jika dia berani membersihkan halaman dengan kekuatan spiritual. Sui Qiudi segera berbalik dan masuk ke ruangan untuk beristirahat, sementara praktisi seni bela diri lainnya pergi. Hanya Lin Yuan dan Lin Bai yang tersisa di halaman. Lin Yuan terkekeh, sisa halaman masih bersih. Ini hanya tempat di mana Anda mulai membersihkannya. Tidak apa-apa, putri kecil itu pemarah, dimanjakan oleh Tuhan. Lin Bai terkekeh, tanpa kata-kata, segera mulai menyapu, mulai perlahan membersihkan darah di tanah. Lin Yuan berdiri di satu sisi, memandang Lin Bai, inilah kupu-kupu musim gugur air yang menyuruh Lin Yuan untuk menatap Lin Bai. Seperti dugaan Lin Yuan, itu 2 atau 3 jam setelah Lin Bai membersihkan seluruh halaman. Lin Bai terkekeh. Lin Yuan membawa Lin Bai ke dapur. Lin Bai bertanya, saya tidak tahu di mana mata air dan kayu Qianjiao dari Gunung Tianquan yang diinginkan putri kecil. Berdiri di dapur, Lin Bai sepertinya tidak melihat mata air dari Gunung Tianquan dan kayu Qianjiao, jadi dia bertanya. Lin Yuan berkata sambil menangis dan tertawa, inilah putri kecil yang membuat masalah untukmu. Kita perlu waktu 1 hari untuk bolak-balik dari rumah Wanxing ke Gunung Tianquan. Itu akan memakan waktu 1 hari bahkan jika kita ingin memenangkan posisi teratas seni bela diri. Sekarang tidak ada mata air di rumah markis kami. Inilah kesulitannya. Kedua, yang disebut kayu Qianjiao adalah sejenis kayu besi, yang dapat dianggap sebagai sejenis besi dewa yang baik. Prajurit tingkat rendah sering menggunakan kayu Qianjiao untuk membuat senjata. Kayu 1000 kokas ini sangat keras. Kecuali senjata roh tingkat raja, sulit untuk meninggalkan jejak di atasnya, apalagi membuat kayu bakar di masa depan. Kamu adalah rencana sang putri. Lin Bai berdiri di dapur, mendengar kata-kata Lin Yuan, langsung tersenyum masam. Ternyata ini adalah tugas yang mustahil. Lin Yuan berkata, ayo, aku akan mengantarmu ke kediamanmu dan beristirahat. Setelah matahari terbenam, aku akan menemui putri kecil untuk melakukan kesalahan. Aku akan menjadi perantara untukmu. Mendengar kata-kata Lin Yuan, Lin Bai bersyukur dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Tuan Lin Yuan. Segera, Lin Yuan membawa Lin Bai mencari kediamannya, menanyakan beberapa patah kata, lalu pergi. Berdiri di dalam ruangan, Lin Bai sedikit merenung, dan segera mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan dan berkata, Bangau Putih, pernahkah kamu mendengar tentang mata air dan kayu Qianjiao di Gunung Tianquan? Di ujung lain dari tanda itu terdengar suara Bangau Putih, saya mendengarnya. Mengapa? Penguasa malam membutuhkan 2 hal ini. Ya. Saya membutuhkan setidaknya 10.000 kati mata air pegunungan Tianquan dan 1.000 kayu hangus yang bisa merebus 10.000 kati mata air pegunungan Tianquan. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Tuan Kaisar Malam, saya berani bertanya kepada Anda, untuk apa Anda menginginkan ini? Mata air Gunung Tianquan baik-baik saja, tetapi kayu 1000 kokas itu keras dan luar biasa, dan sangat sulit untuk dibakar. Batang besi untuk membuat kayu bakar. Kata Bangau Putih sambil tersenyum pahit. Rebus air dan mandi. Saya menginginkannya sebelum matahari terbenam. Ada yang bisa saya bantu? Wajah Lin Bai gelap dan berkata dengan suara rendah. Mendengar perubahan nada bicara Lin Bai yang tiba-tiba, Bangau Putih merenung sejenak dan berkata, turun dan coba cari jalan. Lin Bai bertanya, bisakah kita mendapatkan 2 hal ini dalam aliansi pedang? Bangau Putih terkekeh, ini sebenarnya tidak sulit, yang tersulit adalah membakar ribuan kayu hangus.
Jika kamu ingin membakar kayu Qianjiao, kamu harus memiliki api roh langka antara langit dan bumi. Sekarang ada banyak api roh di aliansi pedang yang belum pernah digunakan sebelumnya. Aku mengambil satu dan memberikannya kepada prajurit itu. Selain itu, bawahannya akan membawa pejalan cepat yang pandai dalam kecepatan dalam aliansi pedang dan pergi ke Gunung Tianquan untuk membawa mata air. Pada saat yang sama, mereka akan menyerahkan api spiritual kepada mereka. Mata air, mereka akan membakar ribuan kayu hangus untuk memanaskan mata air. Ketika mereka dikirim ke ibu kota dewa, airnya harus panas. Lin Bai bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aku akan matahari terbenam. Bangau Putih merenung dan berkata, pejalan cepat adalah seniman bela diri yang pandai dalam kecepatan. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada mereka yang berada di level yang sama. Sekarang masih ada 3 jam sebelum matahari terbenam. Kalau kamu berlari kencang, kamu harus bisa kembali sebelum matahari terbenam. Oke, saya akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Setelah mata air dikirim, air itu akan dikirim langsung ke rumah Tuan Tiejian dari rumah Wansing. Saya akan kembali dan mengambilnya, kata Lin Bai. Ya, setelah Bangau Putih mengambil token suara, ia segera mengirimkan prajuritnya. Tiba-tiba, ratusan seniman bela diri di Liga Pedang, yang memiliki roh bela diri tipe kecepatan dan pandai dalam keterampilan tubuh, bergegas keluar dari rumah yang buruk dan pergi langsung ke Gunung Tianquan dengan tripod besar yang dapat menampung mata air 10.000 jin. Lin Bai berdiri di rumah pedang besi Hou dan berkata sambil tersenyum ringan, film gadis kecil.